Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang notasi dan tata bahasa grammar. Baiklah, saya Fatmawati. Penjelasan singkat sejarah perkembangan suatu kompilator sudah diamankan sejak lama, yaitu saat mulai ditemukan kompilator pada awal 1950-an. Kompilator pertama yang dibuat adalah kompilator untuk bahasa Fortran. Dengan adanya program bantu, maka suatu kompilator untuk bahasa yang terstruktur seperti Pascal atau C dapat dikembangkan. Teknik kompilasi merupakan teknik dalam melakukan pembacaan suatu program yang ditulis dalam bahasa sumber, kemudian diterjemahkan ke dalam suatu bahasa lain, disebut bahasa sasaran. Proses penjemahan yang dilakukan oleh kompilator ini disebut proses counting. 2. Bagian tatapan analisis. Program yang ditulis dalam bahasa sumber dibagi dengan tapi ke dalam beberapa bagian yang kemudian akan dipresentasikan ke dalam suatu bentuk, antara lain yaitu ada 3 bagian utama dalam tahap analisis: program analisis leksikal, program analisis sintaktik, program analisis metrik. Tahap sintesis. Program sasaran dibentuk berdasarkan referensi antara dihasilkan pada tahap analisis. 2 bagian utama dalam tahap sintesis: program yang menghasilkan kode, proses kode. Analisis leksikal. Analisis yang membuat program sumber dibaca dari kiri ke kanan dikumpulkan dalam apa yang disebut token, yaitu beri dari karakter yang dalam suatu kesatuan mempunyai suatu arti tersendiri. Analisis leksikal merupakan aturan antara kode program sumber dan analisis sintaksis. Analisis sintaksis mengajarkan pengelompokan urutan-urutan karakter ke dalam komponen pokok: indikatif, delikter, simbol, operator, angka, keyboard, noise, word, blank, komentar, dan struktur, menghasilkan suatu token leksikal yang digunakan untuk pada analisis sintaksis. Ada 3 penyamatannya, yaitu komentar, indikatif, keyboard, dan keyboard. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jumbriana. Mungkin penjelasan dari Fatma, yaitu operator analisis leksikal. Di sini ada beberapa tabel, diantaranya assignment operator, logical operator, arithmetic operator, dan comparison operator. Assignment operator, di sini dapat dilihat beberapa operator dan contoh-contoh. Diantaranya titik 2 tambah sama dengan atau logical operator, yaitu disebut juga logika. Di sini ada beberapa deskripsi tentang logika, yaitu and, or, dan not. Arithmetic operator, contoh operatornya seperti tambah, kurang, sama dengan, per atau pembagian, persen, plus, dan minus. Comparison operator, operatornya seperti sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan. Analisis sintaksis. Tahap ini, karakter atau token yang diperoleh pada analisis leksikal disusun dan dikelompokkan dalam suatu hierarki tertentu yang secara keseluruhan mempunyai arti tertentu. Disinilah struktur program yang lebih besar diidentifikasi: statement, deklarasi, ekspresi, dan lainnya menggunakan token leksikal yang dihasilkan analisis leksikal. Analisis sintaktik selalu bekerja bergantian dengan analisis semantik. Analisis semantik di sini dilakukan pengecekan pada struktur akhir yang telah diperoleh dan diperiksa kesesuaiannya dengan komponen program yang ada. Merupakan pusat dari tahapan translasi. Struktur sintaktik yang dikenali oleh analisis sintaktik diproses.
dan struktur objek eksekusi sudah mulai dibentuk. Analisis semantik kemudian menjadi jembatan antara analisis dan sintesis dari translasi. Kode generator. Kode generator atau pembentukan kode, di mana dalam tahap ini dibentuk antara dari bahasa sumber yang berupa suatu pohon sintaks diterjemahkan ke dalam suatu bahasa assembler atau bahasa mesin. Bentuk antara yang diperoleh biasanya merupakan suatu pilihan perintah 3 alamat atau suatu quadruple. Sedangkan bahasa mesin yang dihasilkan adalah suatu bahasa assembler yang merupakan suatu perintah 1 alamat 1 akumulator. Kode optimizer. Kode optimizer atau optimasi kode. Hasil pembentukan kode yang diperoleh kemudian dibuat kompak lagi dengan melakukan beberapa teknik optimasi supaya dapat diperoleh program yang lebih efisien. Dalam hal ini, dilakukan beberapa hal seperti pendeteksian suatu ekspresi yang sering terjadi, sehingga pengulangan tidak perlu terjadi dan Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kesatuan tahapan analisis dan sintesis. Pertama-tama yaitu ada start. Start akan menuju kepada analisis leksikal. Analisis leksikal ini akan menuju kepada analisis sintaktik. Analisis sintaktik ini akan kembali lagi kepada analisis leksikal. Nah, untuk analisis sintaktik ini dia akan menuju kepada analisis semantik. Semantik ini akan menuju lagi ke analisis sintaktik dan analisis leksikal. Untuk analisis sintaktik ini ada dua akan menuju kepada kode optimizer dan kode generator. Dan kode generator ini akan menuju kepada analisis sintaktik akan menuju kepada kode optimizer. Kode optimizer ini akan menuju kepada kode generator. Nah, untuk kode generator ini itu udah tergabung kepada analisis leksikal, analisis semantik, kode optimizer dan finish. Untuk grammar dan klasifikasi komsi. Grammar G didefinisikan sebagai pasangan 4 tuple VN, VT, S, dan Q, dan tulisan sebagai G dalam kurung VN, VT, S, Q, di mana VT himpunan simbol-simbol terminal atau himpunan token-token atau alfabet, VN himpunan simbol-simbol dan non-terminal, F, IV simbol awal atau simbol start, Q himpunan produksi. Aturan produksi dinyatakan sebagai ARB, artinya A menurunkan B. Berdasarkan komposisi bentuk ruas kiri dan ruas kanan produksinya ARB, Noam Chomsky mengklasifikasikan 4 tipe grammar. Yang pertama, grammar tipe ke-0, Instructed grammar UG, cirinya A, BI, VT setengah VN dikali IA IAI lebih besar 0. Grammar tipe ke-1, Context sensitive grammar CSG, ciri-cirinya A, BI, VT setengah VN dikali 0 lebih kecil IAI LEB. Grammar tipe kedua, Context free grammar CFG, ciri-cirinya AIVBI yaitu VT setengah VN dikali. Grammar tipe ketiga, regular grammar RG, ciri-cirinya AIVBI VT, VT VN atau AIVBI VT VN VT. Ciri-ciri RG sering dituliskan sebagai AIVBI ABC atau AIVBI yaitu ABC. Untuk mesin pengenal bahasa ada kelas bahasa dan mesin pengenal bahasa. Untuk kelas bahasa ada UG, itu unrestricted grammar. Untuk mesin pengenal bahasa yaitu mesin Turing atau Turing Machine atau TM, disingkat TM. Untuk bahasa kedua ada Context sensitive grammar, disingkat dengan CSG. Untuk mesin pengenalan bahasa linear bounded automaton atau LBA.
Yang ketiga ada context free grammar, yaitu disingkat dengan CFG. Untuk mesin pengenal bahasa automata pushdown atau pushdown automata, itu disingkat dengan PDA. Untuk kelas bahasanya ada regular grammar disingkat dengan RG. Untuk mesin pengenal bahasa ada automata hingga finance automata. Selanjutnya akan disampaikan kepada Muhammad Kolik. Dari teman-teman saya sebelumnya, yaitu di sini ada konsep dan notasi bahasa. Bahasa adalah himpunan semua string yang dapat dibentuk dari himpunan alfabet. Klasifikasi bahasa menurut hierarki Chomsky yaitu ada 4 bahasa reguler, bahasa bebas konteks, konteks sensitif, dan unrestricted atau tipe 0. Bahasa reguler pada umumnya mesin otomata finite state seperti NFA dan DVA. Untuk bebas konteksnya seperti mesin otomata pushdown automata. Untuk konteks sensitif seperti mesin otomata linear bounded automata. Dan tipe 0 seperti mesin Turing yang tidak memiliki batas. Dari penjelasan sebelum-sebelumnya kita telah tahu apa itu otomata dan bahasanya. Sekarang saya menjelaskan tentang notasi BNF backup north atau from, yaitu di sini memiliki aturan-aturan seperti gambar di samping. Dengan S itu permulaan dan ada huruf, digit, blank, plus, dan min. Misalnya dalam bentuk BNF mengapit non-terminal pengulangan 0 sampai n kali, maka pengapit non-terminal tersebut akan memasuki huruf blank untuk memutar dengan fungsi memutar, yaitu kembali lagi ke posisi semula, dan kemudian muncul 0 atau 1 kali muncul. Contoh XYZ sama dengan XY, maka huruf-huruf tersebut akan masuk ke terminal ID, kemudian huruf dan digit tersebut diputar ke port ID tersebut, dan kemudian di bawah ada contoh aturan produksi T, T plus E, dan sebagainya. Dan di sini juga ada begin, statement, dan end. Dari begin masuk ke statement untuk diolah data tersebut, dan jika telah selesai dengan kehendaknya akan berakhir di end. Jika tidak, maka akan diulangi lagi di statement lagi. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.